Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang perilaku dan akhlak terpuji. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita memiliki sikap dan pribadi yang penuh dengan akhlak terpuji. Namun sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum melaksanakan pembelajaran. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama awali dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, dan teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak bisa hadir di sekolah, semoga segera diberikan kesehatan yang sakit, dan teman-teman kita yang selalu hadir di sekolah, semoga selalu diberikan semangat. Baik, pembelajaran kita hari ini bahwa sikap akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh kita semua, terutama buat kalian ya, para peserta didik, memiliki sikap dan kepribadian akhlak terpuji merupakan satu poin yang sangat berharga. Untuk menuju ke sana, pembahasan kita melalui kegiatan materi ajar tentang sikap kepedulian kita atau akhlak terpuji kita akan lihat dulu capaian pembelajaran apa sih yang akan kita dapatkan. Kemudian bagaimana nanti mekanisme pembahasan, pembelajaran sampai dengan penilaian. Baik, nanti kita lihat di sana ada capaian pembelajaran yang bisa kalian lihat. Kemudian bagaimana tujuan pembelajaran kita dalam membahas akhlak terpuji, nanti kita akan sama-sama kita lihat sendiri. Nah, Bapak kali ini akan menerangkan dan juga akan memberikan berbagai macam sikap apa saja sih yang termasuk bagian dari akhlak terpuji. Baik, nah nanti dari semuanya boleh melihat catatan ataupun artikel ataupun buku yang menjadi penunjang sebagai materi bahan ajar tentang akhlak terpuji ini. Baik, nanti kalian boleh membuka terlebih dahulu, kalian bisa melihat terlebih dahulu, kalian bisa membaca terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembahasan kita yang berkaitan dengan akhlak terpuji, kita akan menitik beratkan kepada sikap empati atau rasa kasih sayang kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Atau dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Hal ini yang menjadi dasar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin
wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sikap empati atau kasih sayang terhadap sesama akan timbul dalam diri kita jika kita memiliki 3 hal. Yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sikap empati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang telah dibacakan tadi secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Jauhkan sikap egois dalam diri kita, merasa diri kita yang paling bisa, merasa diri kita yang paling pintar, merasa diri kita yang paling kaya, sehingga kita tidak merasa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka tumbuhkanlah kemauan di saat kita mampu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan tidak peduli terhadap mereka, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, tentu kita pasti membutuhkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang mau menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Hadis-hadis yang telah disampaikan dan juga ayat Al-Quran yang telah dibacakan, mudah-mudahan kalian bisa menghafalkannya ya, sehingga akan timbul dan tumbuh rasa kepedulian dalam diri kalian sendiri, bahwa segala apa yang kita miliki itu bukan mutlak milik kita sendiri, tetapi kesemuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari akan terwujud dalam kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan 4. Membahagiakan orang lain. Hidup akan terasa indah ketika kita mau melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Contoh kecil, ketika kita berada di sekolah, melihat teman kita yang mungkin lupa membawa peralatan, alat-alat tulis semisal, di saat kita punya kelebihan alat tulis, pinjamkan kepada mereka sehingga mereka sama-sama bisa belajar. Atau ketika saat kita istirahat,
melihat teman kita yang tidak jajan atau tidak makan. Ternyata kita punya kelebihan makanan. Kita mau berbagi dengan mereka. Itu salah satu perbuatan yang sangat indah dan sangat terpuji. Walaupun hal ini merupakan satu perbuatan yang sangat sederhana, tetapi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi orang yang mulia di saat kita mau membantu dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran kita yang berkaitan dengan akhlak terpuji, sikap empati, dan juga kasih sayang kita terhadap sesama. Bapak berharap kalian mau mengamalkan dalam kehidupan kalian. Kalian bisa menumbuhkan sikap kasih sayang kalian, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Saya yakin bahwa kalian akan selalu menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.